Lagi yang ingin bertanya? Silakan. Posisi hukum ketenaga kerjaan dalam teori hukum klinis. Pertanyaannya apa? Hukum ketenaga kerjaan ini adalah representasi untuk mesejahterakan pekerjaan. Oke, jadi mungkin pertanyaannya, apakah hukum ketenaga kerjaan ini menjadi tujuannya untuk menentukan kesejahteraan para pekerja, begitu kan? Dari teori hukum kritis. Oke, saya jelaskan. Hukum ketenaga kerjaan ini yang harus dipahami rekan-rekan ini mengatur dalam peraturan. Sama istilah itu, kenapa hukum itu harus hadir di dalam lingkaran masyarakat? Coba satu hari ataupun 1 jam tidak ada hukum, apa yang terjadi? Kekacauan. Ada lagi? Chaos. Ada lagi? Huru-hara. Ada lagi? Penyalahgunaan kekuasaan. Oke, artinya kalau tidak ada hukum dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini, maka akan ada kekacauan. Kenapa harus ada hukum? Ada yang paham? Kenapa harus ada hukum? Menjamin kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum. Menjamin kepastian hukum. Ada lagi? Ada lagi? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Oke, ada lagi? Untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, untuk hidup disiplin, ya kan? Nah, itulah hukum itu ada di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tadi kan sudah saya tanya, kalau hukum tidak ada 1 jam pun akan terjadi kekacauan, tidak ada terjadi huru-hara, maka chaos, ya kan? Maka adanya hukum itu untuk menstabilkan dalam kehidupan sosial. Nah, ya, artinya hukum ketenaga kerjaan itu dalam porosnya mengatur dalam ruang hukum ketenaga kerjaan. Coba suatu perusahaan tidak ada aturan, tidak ada hukum yang pemerintah yang mengatur, apa yang terjadi dalam perusahaan itu? Ayo, rekan. Kekacauan lagi kan? Betul kan? Bisa aja rangkap jabatan akan menjadi huru-hara, ya kan? Nah, begitulah hukum ketenaga kerjaan itu hadir dalam di ruang lingkup keseharian dalam untuk melindungi pekerja dan pengusaha. Ada kepastian hukum yang didapat. Itu pernah mendengar teori Anglo-Saxon? Oke, teori ini menjelaskan kenapa ada hukum di dalam kehidupan manusia. Dijawablah teori itu untuk menciptakan kehidupan yang mempunyai kepastian, keadilan, terus kesejahteraan, keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka teori inilah yang akan dipakai untuk mengembangkan suatu ilmuwan-ilmuwan yang baru untuk di setiap cakupan di hukum ketenaga kerjaan di Ireland Timur ada hukum ketenaga kerjaan. Dalam perusahaan itu butuh aturan. Dan juga perusahaan juga tidak bisa semena-mena membuat aturan yang bergejolak dengan hukum ketenaga kerjaan yang sudah diatur dengan pemerintah. Gitu.
Paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan. Ini Pak mau tanya tentang pemutus hubungan kerja. Oke. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK massal atau PHK karena alasan pandemi? Oke. Terima kasih saudara Wildan. Jadi 2000 berapa kita COVID 2021 itu sudah COVID yang berdampak terhadap ekonomi. Nah, sehingga terkadang perusahaan, nah ini kan tentu harus menjadi pemahaman para pekerja dan para pengusaha. Nah, ini tinggal toleransi isi hati. Kalau diatur dalam peraturan hukum ketenagakerjaan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PHK itu ada sebab dan akibat dalam perusahaan. Aturan-aturan di perusahaan itu ada yang dilanggar atau tidak, maka sanksinya mungkin SP1, SP2, SP3. Memberikan surat peringatan sampai 3 kali. Jika tidak bisa berubah, maka itu diberlakukan dengan keras di aturan perusahaan di PHK, diberhentikan, ya kan? Seperti pelanggaran berat, mungkin dia mencuri, dia kena sanksi pidana, itu akan menimbulkan citra dalam perusahaannya jelek, maka di PHK. Dan terus bagaimana yang kasus COVID kemarin nih tiba-tiba di PHK massal? Ya karena ini kesenjangan pada saat itu. Kesenjangan jika terus diberlakukan pekerja itu, tapi sedangkan contohnya usaha ini usaha roti, dia produksi roti, ada karyawan 30. Nah sedangkan hari itu COVID tentu dibatasi beraktivitas. Bagaimana perusahaan untuk bisa menjual produk ini? Tentu produk ini dijual bisa menghasilkan upah yang bisa mensejahterakan karyawannya. Namun produk ini tidak ada laku-laku karena keterbatasan beraktivitas. Ya kan, ada aturan yang melanggar, ya kan, sehingga harus di PHK massal karena berputar untuk biaya upah itu tidak ada lagi. Nah sebenarnya ini PHK massal pada saat itu akhirnya menjadi kericuhan ataupun kerancuhan dalam penegakan hukum. Satu sisi aturan hukum tidak bisa dilanggar, apa langgaran dia kok bisa PHK, ya kan? Terus satu sisi perusahaan tidak bisa mengubah, akhirnya ambil jalan pintasnya di PHK. Maka pada saat itu banyak problem-problem di pengadilan PHI ketenagakerjaan, banyaklah sidang karena PHK sepihak, ya karena ekonomi lagi tidak stabil. Akhirnya pemerintah yang ambil langkah untuk mencari win-win solution pada saat itu. Nah sampai saat ini itu menjadi kesinambungan. Siapa yang salah, siapa yang benar, ya kan gitu. Nah balik lagi ke toleransinya antara pimpinan di dalam internal perusahaan itu mengelola manajemennya seperti apa. Oh ternyata ini karena ekonomi lagi tidak bergerak, mungkin cara jual produksinya mungkin tidak bisa secara face to face karena secara online. Ternyata juga sudah dilakukan pihak online, akhirnya juga tidak bisa menimbulkan perekonomian yang lain. Nah akhirnya pemerintah yang ambil alih pada saat itu. Nah ini balik lagi ke toleransian dalam hidup bermasyarakat. Nah seperti saya sedikit menerangkan di dalam moderasi beragama itu hadir dalam setiap mata kuliah agar menjadi pemahaman toleransi. Kenapa hidup itu penuh toleransi? Ya kan? Seperti di ayat surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang melakukan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, artinya di toleransi itu dalam ilmu beragama itu diutamakan, sehingga harus kita praktekkan juga maupun kita di dalam sosial kemasyarakatan maupun dalam praktis secara hukum maupun secara sosial di bidang akademis. Sementara itu, ada lagi yang bertanya atau cukup? Cukup. Cukup. Oke.